Pertama begini, dengan memperingati Gus Dur haul dan melalui Menakiban pada malam hari ini kita itu merasa benar firman Allah ketika mengatakan wala taqulu liman yuqtal fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kau bilang loh orang-orang baik yang sudah meninggal itu, orang yang sepanjang hidupnya berjuang di jalan Allah, meninggal, mati, amwat gitu. Benar-benar mati, tidak mati, meskipun mereka secara fisik jasadnya udah mati, bal ahya, mereka hidup. Dan terasa hidupnya Gus Dur itu malam ini kan menemani kita, menemani pemikiran kita, menemani langkah-langkah kita karena kita akan menirunya, dan menemani bangsa Indonesia. Setiap ada apa-apa, kalau bangsa ini mau pecah, lalu orang ingat ke konsepnya Gus Dur tentang kebersatuan dan toleransi. Ketika sekarang ini muncul negara Emirat Islam Afghanistan, kita ingat konsepnya Gus Dur tentang hidup bernegara dan toleransi, serta kosmopolitanisme, inklusivisme, dan sebagainya. Itu terus menemani kita, membimbing kita. Itu artinya ahya, sudah mati tapi meninggal, tapi hidup. Ide-idenya. Seperti Nabi Muhammad itu sudah mati, tapi siang dan malam bersama kita. Nabi Muhammad itu sudah wafat. Sama Gus Dur juga terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tempat yang begini pluralis seperti Indonesia bersama kita. Saudara, saya ingin mengambil satu titik saja perjalanan Gus Dur, yaitu ketika Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 98. Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 99 itu, saya sudah reformasi 98, menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia itu menolak ekstremisme, menolak sekularisme, tetapi juga menolak agamaisme, menolak negara sekuler, tapi juga menolak negara agama. Indonesia, kata Gus Dur, bukan negara Islam, tapi hidupnya harus Islami. Beda negara Islam dan sifat Islam. Islam itu sifat luhur, beradab, masyarakat yang civilized, ya berperadaban, gitu, jujur, tertib dalam bernegara, bersaudara dengan orang lain yang berbeda. Nah, itu Islami, gitu. Kita masih ingat dulu ketika Pak Harto harus jatuh tahun 98, lalu diadakan pemilu yang sangat demokratis, dianggap pemilu paling demokratis kedua sesudah tahun 1995. Jadi pemilu pertama 1995 itu dianggap paling demokratis, gitu. Tidak banyak yang membantah itu di dalam ilmu politik maupun di dalam ilmu hukum tata negara. Bagus. Lalu yang kedua yang bagus itu tahun 99. Tahun 99 itu disaksikan oleh dunia, Indonesia ternyata bisa bagus pemilu. Tetapi pada waktu itu aliran politik itu kita masih ingat ya, ada kelompok PDIP yang sangat keras mendukung yang harus jadi presiden itu harus Mbak Mega. Kenapa? Karena dia menang pemilu. Bayangkan 34% ya waktu itu. Yang lain di bawah 25 lah. Kecil-kecil yang kata yang banyak itu. PDIP 34%. Tergantung apakah mau lihat kursinya atau melihat suaranya. Itu ada 36% kalau suaranya, tapi kursinya 34% misalnya. Nah, pada waktu ekstrim kedua yang tidak menang, tidak tertinggi dalam pemilu, itu gabung kelompok-kelompok Islam. Yang satu ingin Mbak Megawati, yang satu ingin Habibie.
menjadi presiden. Ini kelompok Islam lah, kelompok Islam pokoknya bergabung di situ ke Habibie, yang satu ingin Megawati. Itu sudah panas karena sudah saling ancam ya. PDIP, masa PDIP bilang kalau Mbak Mega tidak jadi presiden, pokoknya Jakarta akan dikacaukan, akan dimerah totalkan gitu. Pada waktu itu kita bisa lihat ini sejarah belum lama, baru 21 tahun yang lalu. Pokoknya harus Mbak Mega. Logika demokrasi mengatakan yang menang pemilu itu harus jadi presiden. Tapi kelompok-kelompok Islam ya pada waktu itu yang masih dominan di Golkar, di P3 dan lain-lain gitu, inginnya tidak, ini Habibie, karena meskipun PDIP menang, tetapi gabungan partai-partai Islam seperti PBB, PKS, P3, Golkar dan macam-macam itu jauh lebih banyak gitu. Wah, terjadi. Kalau ini ya yang saya masih ingat pada waktu itu. Kalau PDIP mau memerahkan Jakarta dengan katanya waktu itu klaimnya 1,5 juta orang akan mengepung Jakarta, lalu Ahmad Sumargono waktu itu, kemudian Hartono Marjono dan Abdul Qadir Jailani dari PBB itu bersuara kalau orang PDIP memerahkan Jakarta hanya dengan 1,5 juta orang, kami akan hijaukan Jakarta dengan 3 juta orang. Udah saling ngancam. Itu waktu itu kekhawatiran luar biasa. Ini siapapun yang jadi, apakah Habibie atau Mbak Mega, ini bangsa ini akan mengalami luka yang parah. Disitulah Gus Dur muncul. Kalau begitu jalan tengahnya ke Gus Dur. Habibie pertanggungjawabannya ditolak. Lalu dengan gagah berani beliau dengan penuh tanggung jawab, karena pertanggungjawaban saya ditolak oleh MPR berdasar voting gitu, maka saya tidak layak menjadi presiden, kata Habibie di tengah malam itu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak loh, siapa ini? Ada Amin Rais, Akbar Tanjung, ada Wiranto dan macam-macam lah. Tapi akhirnya pilihan yang paling aman adalah Gus Dur. Gus Dur akhirnya yang dipilih. Ya Gus Dur aja gitu. Nah, di sini terlihat bahwa orang itu tidak terlalu suka terlalu ekstrim merah, terlalu ekstrim hijau juga tidak suka. Ya hijau sebagai warna simbol identitas, nilai dasar perjuangan boleh, merah nilai dasar perjuangan boleh, tetapi di situ tidak boleh bahwa itu ada di garis yang saling bertentangan di titik ekstrim yang jauh. Itu ketemu aja sebagai suatu bangsa, dan itulah konsepnya Gus Dur. Di situ juga orang mengatakan Gus Dur itu cerdik sebagai konseptor dia ulum gitu ya, sebagai strateg dia ulum, tapi dalam taktisnya juga dia cerdik ya. Pada waktu itu kan tenang-tenang saja Gus Dur gitu. Ya bicara selalu bahwa saya akan jadi presiden dengan warna-warna spiritual gitu ya. Selalu muncul tapi tenang gitu, tidak menggebu-gebu, tidak ngelawan, tidak. Dan sesudah Gus Dur terpilih, apa yang dilakukan pertama? Dia mengatakan wakil presiden saya harus Megawati gitu pada waktu itu. Maka disitulah kemudian negara ini selamat dari perpecahan. Apa kemudian kesaksian dari Presiden Amerika Clinton, kemudian dia akan membuat report, laporan, lalu Anwar Ibrahim misalnya, dan lain-lain dunia internasional. Indonesia itu hebat loh, bisa bersatu ketika orang khawatir bahwa Indonesia ini akan pecah, tapi bisa bersatu. Dan di situ muncul Gus Dur gitu, sebagai pilihan tengah. Nah, itu sejarah terpilihnya Gus Dur. Jadi itulah Gus Dur muncul dalam keadaan kritis ketika negara ini dulu sudah, ya kalau kita ingat tahun 98, ya mulai bulan Juni sesudah pemilu itu, waduh panasnya bukan main. Rakyat resah juga, apalagi pada waktu itu masih dalam suasana
krisis moneter. Kalau sekarang pandemi yang menakuti kita. Nah, jadi Gus Dur berhasil menyatukan lintas kekuatan kemudian. Semua partai itu masuk dalam koalisi pemerintahannya, pusat daerah ditata sedemikian rupa. Kalau sebelumnya, sebelum pemilu itu ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 99 tentang pemerintah daerah, itu yang menyebabkan daerah-daerah banyak yang merasa bebas sebebas-bebasnya, banyak yang tidak tunduk lagi daerah tingkat 2 kepada gubernurnya. Nah, di era Gus Dur itu ditata bahwa secara struktural kita ini bertingkat gitu. Kekuatan politik kemudian dibagi. Kalau dulu sebelumnya kan di zaman Orde Baru harus Golkar semua, sisanya enggak gitu. Kalau kamu P3 enggak boleh jadi menteri. Kalau kamu PDI enggak boleh juga ikut pemerintahan di DPR aja gitu. Dan kursinya sedikit dibandingkan dengan Golkar yang bisa 72%, 76% yang terakhir itu. Itu Orde Baru. Di zaman Gus Dur enggak dapat semua. Nah, itu satu ya. Dan di dalam suasana Gus Dur, saudara, nggak bisa bayangkan ya. Coba-coba yang hidup di zaman Orde Baru. Budaya Islam itu adalah budaya kampung. Budaya kampungan. Dulu nggak ada orang kok bisa tahlilan di istana, ngaji di istana. Di era Gus Dur, Islam itu menjadi kebiasaan yang kemudian tercermin dalam budaya, dalam perilaku. Coba, ya Gus Dur tuh ya biasa aja tuh, baca Bismillah, pidato di siapapun, Assalamualaikum dan sebagainya. Tapi dia mengatakan, tapi Assalamualaikum itu kan hanya bahasa Arab. Diterjemahkan selamat pagi, selamat sore juga bisa, kata Gus Dur. Tapi saya tidak bahasa Arab. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang tidak Islam pun juga bilang Assalamualaikum sejak zaman Gus Dur. Sampai sekarang ini kalau sidang kabinet itu, ya Assalamualaikum, Bismillah, Insya Allah, minal aidin wal faizin gitu. Itu masuk ke dalam proses-proses formal kenegaraan di dalam protokol dan kebiasaan. Dulu enggak ada. Dulu ya ada halal bihalal tiap tahun itu dibangun oleh Bung Karno. Tetapi di zaman Pak Harto itu kan warna-warna yang Islami, bukan Islam, warna Islami dan ekspresi keislaman sebagai kebiasaan yang spontan gitu. Zaman Pak Harto pun tidak ada. Bahkan sebenarnya bercerita ini ada seorang menteri berkelahi karena yang satu bilang Assalamualaikum di sidang kabinet, lalu yang satu terganggu. Ngapain kamu bilang Assalamualaikum di sini? Gitu. Ini kan bukan langgar. Tapi sejak zaman Gus Dur semua yang agama Kristen, agama Islam apalagi, semua Assalamualaikum. Para menteri juga gitu, nggak segan-segan, wah ini waktunya sholat gitu. Di Makodam, Polda, Polres, Makodim, itu sekarang ini jadi tempat pengajian itu sudah biasa. Dan itu Anda tidak bayangkan dulu sebelum reformasi, sebelum Gus Dur bisa menganggap bahwa ini kehidupan biasa kita. Nah, itulah Gus Dur. Nah, saudara, sampai gitu, Gus Dur yang saya katakan orangnya sangat brilian, cerdik, juga Gus Dur itu mempunyai pemikiran yang sangat mendalam tentang hubungan negara dan agama. Hubungan negara dan agama di Indonesia itu menurut Gus Dur, Islam itu memperjuangkan Islam sebagai substansi. Jadi kalau negara-negara kaum muslimin itu kan ada tiga. Satu yang sekularistik atau sekularisme. Udahlah agama negara-negara usaha dulu zaman Kemal Atatürk. Lalu ada yang formalisme. Wah, pokoknya harus Islam, ini negara Islam, hukumnya Islam gitu. Ada yang formalisme begitu disebut sebagai hukum dan nama negara. Tapi Gus Dur menganut substansialisme. Yang diperjuangkan itu nilai-nilainya lah, nggak usah nama ini, nama itu dan sebagainya. Nah itu konsep Gus Dur mengenai hubungan antara negara dan agama, bukan negara
sekuler, meskipun oleh Gus Dur sering dijadikan buruan sendiri. Indonesia bukan negara sekuler, bukan negara agama, tapi negara yang bukan-bukan. Sering dijadikan buruan oleh Gus Dur, tapi maksudnya substansialisme. Apa substansialisme? Bahwa agama itu kemanusiaan, kejujuran, tegaknya hukum, anti korupsi, pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatwa. Nah, itu kan yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Tidak usah disebut itu kepemimpinan Islam, tapi bahwa itu Islami, itu iya. Islami. Oleh sebab itu, saya sering mengutip Gus Dur, Indonesia itu bukan negara Islam, tetapi masyarakatnya Islami, budayanya Islami. Itu yang harus kita bangun. Islam itu formal, Islami itu sifat. Gitu. Nah, terus sekalian, tapi Gus Dur juga tegas loh. Ketika Gus Dur akan jatuh, saya nih saksi, saya pelaku. Gus Dur itu kan, inilah, apa sih kesalahan Gus Dur itu? Tidak ada yang prinsip kesalahan Gus Dur. Lalu apa saya, bersama Pak Alwi Shihab, bersama Khofifah, pada waktu itu, ketemu dengan Pak Taufik Kemas, Akbar Tanjung, Hamzah Has, yang masing-masing didampingi oleh tokoh-tokoh partainya, ada sekjennya, ada Ali Marwan, ada MS Hidayat dari Golkar. Nah, kalau PDIP, Golkar, P3 dengan PKB ketemu, itu sudah tidak mungkin Gus Dur jatuh. Dan waktu itu sepakat sudah Gus Dur tidak bakal jatuh, udah nggak usah dijatuhkan. Pak Taufik Kemas begitu, ini begitu, semua. Ini kan urusan bisa diselesaikan secara baik-baik. Nah, oke, terus apa? Danu aja gitu. Gus Dur ini susun pemerintahnya, kabinetnya rombak. Itu kan menteri-menteri itu meskipun dari berbagai partai, itu kan dipilih sendiri oleh Gus Dur. Ini pada waktu. Gimana jatah kami sekarang? Serahkan ke kami pimpinan partai, lalu saya nentukan orangnya. Siapa yang duduk di kabinet? Nah, saya sampaikan ke Gus Dur, Gus, udahlah Gus, tenang. Waktu itu saya menghadapnya bersama Ali Hilal Hamdi. Gus, udah tenanglah, ini tidak akan jatuhlah, kita jalan pemerintahan ini. Apa? Gini, saya sudah ketemu di rumah MS Hidayat bersama Pak Taufik Kemas yang merupakan, meskipun bukan ketua umum PDI pada waktu itu, sangat menentukan di PDI, tapi sekjennya ikut waktu itu. Kemudian Akbar Tanjung, Golkar, partai kedua terbesar, P3 juga ikut. Kemudian bersama kita, mau kita selesaikan urusan. Apa syaratnya? Gus Dur, kabinet kita rombak, dibubarkan aja lah. Saya bilang kabinet ini Gus Dur bikin yang baru. Jadi biar pemerintahan itu selamat. Saya ingin bantu Gus Dur, tapi tidak harus jadi menteri. Saya bilang ada Hilal. Saya, Pak Alwi, Mbak Khofifah, saya bilang nggak usah jadi menteri di situ. Gus Dur angkatlah mereka semua, nanti kita bantu di belakang. Tapi pada waktu itu apa jawab Gus Dur? Nggak ada gunanya saya selamat jadi presiden. Kalau saya didikte oleh parpol. Saya ini presiden konstitusi, presiden konstitusional, apa artinya? Presiden yang secara konstitusional itu sah. Masa saya mau didikte oleh partai? Nggak usah, kita lawan terus. Kata Gus Dur. Saya jatuh nggak apa-apa. Tetapi, kata Gus Dur, nah istilahnya saya waktu itu dengar. Tetapi kata Gus Dur, demokrasi yang akan kita bangun itu bukan pasar. Demokrasi itu bukan pasar, tawar-menawar gitu. Kalau begini, dibayar dengan politik ini. Mau begini, dibayar. Bukan itu demokrasi yang kita. Kejujuran. Kata Gus, demokrasi yang lebih beradab. Sehingga pada saat itu, Gus, saya bilang, Hilal yang bilang itu, Ali Hilal Hamdi. Dari PAN yang waktu itu, Ali Hilal Hamdi dan Muhaimin, Yahya Muhaimin, dipecat dari PAN karena tidak mau keluar dari Gus Dur. Gus Dur sudah mau jatuh, PAN resmi itu narik, fatwa dan Amin Rais ngomongkan, Yahya Muhaimin dan Ali Hilal Hamdi bukan lagi wakil PAN, karena tidak mau keluar dari kabinet Gus Dur, tidak mau mengundurkan diri. Nah, waktu itu saya ketika menghadap Gus Dur itu,
bersama Al-Hilal Hamdi. Terus ini kan fakta politik bahwa Gus Dur tidak mungkin selamat. Kalau dari sudut politiknya mesti jatuh kalau Gus Dur tidak mau kompromi. Jadi Gus Dur terimalah ini sebagai fakta politik. Kan sudah saya bilang, kata Gus Dur, demokrasi itu bukan pasar, tidak bisa, katanya. Yang kedua, kita ini berjuang dulu karena tidak terikat oleh fakta, kata Gus Dur. Kita harus membuat fakta baru. Pak Harto dulu faktanya kuat, tapi kita lawan dengan fakta baru, menang kita, kata Gus Dur. Masa kita mau kalah kepada fakta yang tidak benar seperti itu? Itulah betapa Gus Dur itu tegas. Kalau Gus Dur mau jadi presiden sampai 2003 waktu itu, sesuai dengan jadwalnya sampai 2004, itu tidak sulit juga. Kalau mau kompromi pada waktu itu, Gus Dur tidak mau. Kita harus buat fakta baru, kata Gus Dur. Nah, itu satu contoh. Tetapi juga Gus Dur itu tegas-tegas begitu itu, ya gurauannya banyak. Biar nanti kalau itu si Anu aja lah, si Sujiwo aja. Tapi begini, di dalam sepanjang berjalannya, Gus Dur itu mau berkorban untuk orang yang lemah. Saudara tahu dulu Arswendo Atmowiloto. Itu diserang rame-rame karena hasil surveinya menempatkan Nabi Muhammad di urutan ke-11. Ya, sementara Soeharto lebih tinggi, kalau nggak salah nomor 1. Itu diserang habis gitu. Oleh Gus Dur dibela. Ketika saya tanya, Gus, kok bela begitu? Saya bilang, kata Gus Dur, bukan menganggap Arswendo itu benar. Terus saya hanya membela dia diserang rame-rame. Nggak adil tuh diserang rame-rame, kata Gus Dur. Makanya saya bela. Bahwa di pengadilan kalah, ya sudah, katanya. Kalah. Tetapi diserang rame-rame secara keji seperti itu, saya nggak terima. Sama juga ketika orang rame-rame menyerang Salman Rushdie ketika meluncurkan buku Satanic Verses, ayat-ayat setan itu. Gus Dur kan bela sendiri di Indonesia itu. Yang lain nggak menganggap yang setan itu Salman Rushdie. Kata Gus Dur, apa nggak ngelayani orang? Gus Dur bilang, orang seperti Salman kok dikeroyok orang. Ya biar aja orang punya pikiran begitu. Artinya apa? Dia sebenarnya kepada pikirannya enggak suka, enggak setuju, tetapi sikapnya membela yang lemah, yang dikeroyok orang banyak itu dia enggak suka. Oleh sebab itu, dalam keadaan sakit pun, misalnya dia datang ke Jawa Barat ketika sebuah masjid di katanya masjidnya Ahmadiyah diduduki oleh kelompok Islam tertentu, dia datang ke sana. Datang bahwa masjid ini jangan dihalang-halangi, orang mau beribadah. Dan Gus Dur nggak rame-rame datang pada waktu itu. Kalau yang saya ingat itu datang bersama Nur Sabbani Kaca Sultan, karena sudah tidak presiden. Sampai Gus Dur diusir, pergi kamu. Nggak apa-apa, Gus Dur bilang, saya membela hak orang, kata Gus Dur. Gitu. Nah, itu contoh bahwa Gus Dur itu tingkat pembelaannya, pembelaannya terhadap orang lemah, sikap egaliternya dan sebagainya sangat luar biasa. Saudara, terakhir saya ingin bicara Gus Dur itu jatuh itu sebenarnya kalau dari sudut hukum tata negara itu penjatuhannya tidak sah. Tetapi kan saya punya disertasi tentang politik hukum. Kalau di dalam hidup bernegara itu, hukum adalah produk politik. Kalau politik menghendaki ini, hukumnya tidak mendukung, politiknya itu membuldoser hukum. Dan itu bisa terjadi loh, sampai sekarang loh. Bisa. Kalau hukum mengatur ini, tapi konfigurasi politik menghendaki lain, ya hukumnya yang diubah. Lalu dipertahankan mati-matian atas nama formalisme. Dan kita nggak bisa apa-apa. Ya, biasanya yang gerundel aja, nggak bisa mengubah maksudnya. Kalau yang gerundel itu kan bisa aja. Marah-marah itu kan bisa saja. Tapi bisa mengubah apa coba? Nah, oleh sebab itu Gus Dur selalu mengatakan, ya kita kuasai poros politik itu. Agar
bersih permainannya, demokrasinya yang bersih juga. Kita harus menuju ke sana pada saat yang panjang. Ini Gus Dur. Sehingga kalau saya katakan, gimana Gus Dur itu dinyatakan penjatuhannya tidak sah? Pada waktu itu, ketentuan untuk menjatuhkan presiden pada waktu itu, tahun 2000, itu adalah ketetapan MPR tahun 2001 ya, amandemen Undang-Undang Dasar belum selesai. Ketetapan MPR nomor 3 tahun 78 itu, cara menjatuhkan presiden begini. Satu, apabila presiden benar-benar melanggar haluan negara, diberi memorandum 1 agar memperbaiki. Kalau masih benar-benar melanggar haluan negara, nanti coba dibaca, itu kan ada di Google, kalimat MPR nomor 3 tahun itu. Kalau masih benar-benar melanggar haluan negara, diberi memorandum 2 agar memperbaiki kebijakan. Kalau sudah memorandum 2 masih melanggar lagi, MPR melakukan sidang istimewa. MPR melakukan sidang istimewa untuk memberhentikan. Nah, coba penjatuhan Gus Dur dijatuhkan oleh sidang MPR melalui kasus yang berbeda antara memorandum 1, 2, dan 3. Memorandum 1 dan 2 itu isinya bahwa Presiden Abdurrahman Wahid patut diduga telah melakukan penyalahgunaan keuangan Bulog dan bantuan Brunei untuk Yanatera. Bantuan dari Sultan Brunei dan Bulog gitu. Patut diduga bunyinya. Padahal menurut undang patut diduga itu memang nggak ada bukti, Gus. Nggak ada bukti. Karena apa? Dia presiden itu, lalu orang menggunakan namanya dan itu sudah dihukum di pengadilan yang namanya Suwondo dan Ali Sapuan itu dia yang salah. Tapi Gus Dur patut diduga turut terlibat. Padahal di dalam staf MPR itu benar-benar melanggar haluan negara. Nah, ini baru patut diduga. Diberi memorandum 1, harus diperbaiki. Lalu diperbaiki gimana? Kan orangnya, ini kan satu peristiwa, mau diperbaiki apa? Sudah selesai, orang yang sudah dihukum. Yang namanya Suwondo itu. Masuk memorandum 2, selesai? Tidak ada sidang istimewa untuk memorandum 1 dan 2 itu. Sidang istimewa yang kemudian dilakukan itu kasus lain. Ya, dilihat aja sejarah. Kasusnya itu karena Gus Dur memecat Kapolri Bimantoro dan menggantinya dengan Khairuddin Ismail. Pada waktu itu Kapolri dipecat, dibuat keputusan ganti. Nah, itu melanggar aturan itu memang. Karena untuk mengganti Kapolri itu harus dengan persetujuan DPR. Sudah ada pada waktu itu TAP 6 dan 7. MPR tahun 2000 sudah harus dipakai. Oleh Gus Dur langsung dipecat. Itu melanggar memang. Tetapi ini pelanggaran baru sehingga harus dimulai dari memorandum baru mestinya agar diperbaiki. Tapi langsung pada waktu itu pecat hari Jumat, lalu hari Minggu Pak Amin Rais bilang besok sidang karena Gus Dur telah melanggar haluan negara. Bukan lagi soal Bulog, nah itu sudah hilang tuh. Ceritanya udah hilang. Si Bahtiar Hamzah baru-baru ini sebagai ketua pansus Bulog itu menyatakan kita tuh sama Gus Dur waktu itu tidak ada itu agenda untuk menjatuhkan. Ini baru-baru ini Pak Bahtiar Hamzah kira-kira sebulan lalu lah ketika berceramah peringatan reformasi itu. Tidak ada kami katanya. Tapi Gus Dur sangat atraktif sekali menentang. Dan kita juga tidak apa-apa itu presiden kata Bahtiar Hamzah. Tapi di luar ini politik-politik ini menggalang kekuatan untuk menjatuhkannya. Saya tidak bisa apa-apa. Bahtiar Hamzah baru orangnya masih ada, belum lama dia bercerita. Kira-kira 2 minggu lalu lah diceritain secara terbuka dalam rangka peringatan apa itu ya. Mungkin banyak yang ikut acara. Nah, saudara dari sudut hukum tata negara, Gus Dur itu sebenarnya sah penjatuhan.
Oh, pada waktu itu kan ada, ketika Gus Dur baru jatuh kan ada yang berteriak tuh. Satu si Kaban, dua si Patrialis Akbar berteriak. Gus Dur nggak cukup dijatuhkan, harus dibawa ke pengadilan. Loh, melanggar apa? Ini hukum tata negara kok dibawa ke pidana. Saya tanya, pasal berapa dari kitab undang-undang hukum pidana yang dilanggar oleh Gus Dur? Beda dong, hukum tata negara itu selesai di politik. Gitu. Sama dengan Pak Harto, dulu ketika dijatuhkan itu kan begitu rame. Yang Pak Harto dibawa ke pengadilan kan korupsinya. Bukan karena administrasinya kan sudah diselesaikan oleh MPR, hukum tata negara. Tapi korupsinya yang macam-macam itu soal lain, memang pidana, ada pasal pidananya, undang-undang hukum korupsi, KUH pidana dan sebagainya. Nah, saudara, oleh sebab itu, ya itu sudah terjadi. Tapi Gus Dur memberi apa? Ibroh kepada kita, pelajaran sejarah lah. Ya kita jangan melupakan sejarah. Ini situasi sekarang di mana kita orang-orang Islam seperti ya kita semua tuh ya Imen, saya, Ida Fauzia, macam-macam tuh banyak orang NU bisa masuk ke mobilitas vertikal secara politik, pemerintahan dan sebagainya. Itu kan ya harus diakui itu dikerek oleh Gus Dur. Dulu nggak bisa. Dianggap kampungan kita ini. Dulu banyak orang itu bersembunyi kalau disebut NU. Kenapa? Nggak masuk. Di dalam kriteria ngurus negara itu nggak masuk. Nah sekarang semua kementerian itu udah diurus oleh orang-orang NU juga. Meskipun secara bergantian. Dulu lama sejatanya orang NU itu dulu Kementerian Agama jadi naib gitu. Atau dosen di IAIN seperti Gus Nadir, saya gitu dan sebagainya dulu. Tapi sekarang wah sudah penguasa-penguasa opini publik itu kan banyak orang NU-nya juga sekarang. Orang Islamnya juga. Gus Dur tidak begitu konfrontatif juga dengan orang-orang yang bukan NU kan, di antara sesama ormas Islam. Hanya dia rasa ke-NU-nya itu sangat kuat ditunjukkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Nah saudara, waduh saya bicara sudah 25 menit, minta maaf. Waktunya terlalu panjang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.